Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Iman Santoso, mahasiswa semester 7 Manajemen Perhotelan Sekolah Tinggi Pariwisata Satya Surabaya. Hari ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang manajemen keuangan. Nah, teman-teman sendiri pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu manajemen keuangan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu manajemen keuangan. Untuk manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, maupun suatu hotel. Nah, bisa dimengerti kawan-kawan? Baik. Selanjutnya di suatu hotel tuh, manajemen keuangan pasti tidak jauh dari Departemen Finance dan Accounting. Nah, untuk Departemen Finance dan Accounting, menurut saudara pasti adalah satu hal yang sama. Padahal Finance dan Accounting itu adalah dua hal yang berbeda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu Finance, apa sih itu Accounting. Untuk Finance sendiri, bertugas dalam hal pengelolaan, penerimaan transaksi keuangan, mengatur kebutuhan cash flow, memastikan sesuai dengan pencatatan yang dilakukan oleh accounting. Nah, selanjutnya ada accounting, bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan, persediaan barang serta profit dan loss perusahaan. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Mulai sekarang jadi untuk finance dan accounting itu adalah hal yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke struktur organisasi finance department. Nah, di situ bisa dilihat untuk struktur organisasi finance department. Yang paling atas sendiri ada Finance and Accounting Controller. Nah, di finance department sendiri ada dibagi 3 bagian. Untuk yang pertama ada IT yang bertugas dan bertanggung jawab atas program atau sistem yang ada di hotel tersebut. Yang kedua ada accounting yang bertugas dan bertanggung jawab atas pencatatan keuangan. Nah, yang ketiga nih ada bagian purchasing yang bertugas dan bertanggung jawab atas pengadaan barang di suatu hotel. Nah, kebetulan di sini kita akan membahas salah satu bagian yang terdapat di accounting, yaitu cost controller. Nah, jadi di sini saya mengambil jurnal riset akuntansi dari Esterin UIC, Hendrik Manosoh, IGD Suweje, yang berjudul Analisis Peranan Cost Controller dalam Pengendalian Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort. Nah, sebelum masuk ke lebih dalam lagi, mungkin saudara-saudara sendiri pasti bertanya-tanya, apa sih itu cost controller? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu cost controller. Cost controller dalam bahasa Indonesia adalah pengendali biaya. Ada banyak sebutan dipergunakan untuk jabatan tersebut. Akan tetapi, sebutan yang paling umum dan representatif adalah cost controller. Tugas-tugas controller dipikul oleh seorang yang telah dinyatakan berkompeten dan berpengalaman dalam bidang tersebut. Jadi, tidak sembarangan orang bisa berada di posisi cost controller tersebut. Jadi, harus orang-orang yang benar-benar berkompeten dan berpengalaman dan sudah diuji oleh kompetensinya. Ya. Baik, selanjutnya ada fungsi-fungsi dasar cost controller. Nah, yang pertama ada perencanaan atau planning. Menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintegrasi sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menganalisa, merevisi, mengkomunikasikan kepada semua tingkat manajemen, serta menggunakan sistem-sistem dan prosedur-prosedur yang cocok.
Nah, yang kedua ada pengendalian atau controlling, yaitu mengembangkan dan merevisi norma yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan menyediakan pedoman serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standar. Yang ketiga ada pelaporan atau reporting, yaitu menyusun, menganalisa, dan menginterpretasikan hasil-hasil keuangan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan, mengevaluasi data dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan dan tujuan satuan organisasinya. Jadi dia juga menyusun laporan atas hotel maupun departemennya sendiri atau bagiannya sendiri, yaitu accounting ya. Lalu selanjutnya ada akuntansi atau accounting, atau biasa disebut mencatat atau mendesain, menetapkan dan memelihara sistem akuntansi keuangan dan biaya pada semua jenjang perusahaan, termasuk untuk perusahaan secara menyeluruh, per divisi, dan persatuan, untuk dapat mencatat secara wajar semua transaksi keuangan dalam pembukuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sehat, disertai dengan pengendalian intern yang memadai. Nah, di sini selanjutnya ada peran controller yang dijalankan pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort. Ya. Yang pertama, kemampuan dasar teknis. Cost controller pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort berpendidikan S1 dan mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Yang kedua, pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan. Cost controller pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach mempunyai pemahaman mengenai prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian biaya. Yang ketiga, pemahaman umum mengenai industri. Cost controller pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort mengetahui dan mengerti jenis industri mana yang tergolong, yaitu perusahaan yang bergerak di perhotelan dan memberikan pelayanan yang baik bagi tamu-tamu yang berkunjung. Lalu yang keempat, ada pemahaman mendalam mengenai perusahaan. Cost controller pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort memiliki pemahaman yang mendalam mengenai profil perusahaan, termasuk sejarah perusahaan, fasilitas yang ada di hotel tersebut. Cost controller juga aktif dalam mengikuti seminar tentang pariwisata dan perkembangan perusahaan. Jadi dia sebagai cost controller tadi harus berkompeten, juga harus berpengalaman. Jadi di Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort ini cost controllernya juga sangat aktif dalam dunia hotel tersebut. Ya. Yang kelima ada kemampuan untuk berkomunikasi. Cost controller pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa nasional dan internasional, mampu berbicara dengan baik kepada wisatawan, karyawan, dan masyarakat. Ya. Lalu yang keenam, kemampuan untuk menyatakan ide. Cost controller pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort adalah salah satu kepercayaan perusahaan, mampu menganalisa situasi dalam hotel dan memberikan ide-ide yang inovatif dan kreatif secara lisan maupun tulisan dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kemampuan untuk menggerakkan pihak lain. Cost controller pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort adalah seseorang yang konsisten dan memiliki saran-saran yang tidak dapat diganggu-gugat dan dipengaruhi dalam mempertahankan pendapat dan pemikirannya. Nah, lalu selanjutnya ada analisis peranan cost controller dalam pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional. Nah, di sini
Pengendalian biaya Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort pada dasarnya dilakukan oleh cost controller dan financial controller. Dalam penelitian ini, difokuskan kepada cost controller untuk peranan controller dalam pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional. Berdasarkan data yang didapat dalam penelitian tentang peranan cost controller dalam pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional dalam Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort. Data tersebut diolah untuk membahas tujuan dari penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah peranan cost controller berjalan dengan baik atau tidak. Dalam pengendalian biaya operasional dan pendapatan operasional pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort, maka dapat disimpulkan peranan cost controller berjalan dengan baik karena cost controller menjalankan tugas, fungsi serta kualifikasi sesuai dengan standar operasional prosedur dan mencapai standar profit perusahaan yang telah ditentukan oleh PT Pantai Indah Tateli. Dilihat dari tahun 2016 sampai dengan 2017, profit perusahaan semakin meningkat. Ya. Nah, namun selanjutnya di sini namun dilihat dari sisi lain, cost controller bisa melakukan upaya dengan standar controller dengan cara mengawasi lebih mendalam agar biaya operasional yang dikeluarkan lebih sedikit. Misalnya biaya operasional house laundry. Menurut pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort, house laundry adalah sebuah ruangan pada basement yang isinya seluruh pakaian karyawan yang sudah dicuci dan siap pakai. Cost controller bisa memberikan ide-ide serta saran kepada general manager untuk membuat house laundry itu hanya menjadi tempat penggantian pakaian atau changing room. Namun pakaian tersebut dibawa pulang dan dicuci oleh masing-masing karyawan yang memakai seragam tersebut. Dan jika takut pakaian itu hilang atau tidak dikembalikan oleh karyawan, cost controller bisa membuat absen pakaian itu. Profit perusahaan akan lebih meningkat karena sesungguhnya tujuan dari setiap perusahaan adalah profit tertinggi, karena dengan profit yang tinggi perusahaan bisa semakin berkembang. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort, dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Peranan cost controller pada Hotel Mercure Manado Tateli Beach Resort dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini diketahui dari karakteristik yang mendukung perannya sebagai controller yang baik, yakni mempunyai kemampuan memahami jenis industri, pemahaman mendalam mengenai perusahaan, mampu berkomunikasi dengan bahasa nasional maupun internasional, dan mampu menyatakan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Cost controller Mercure Manado Tateli Beach Resort juga telah melaksanakan fungsi normatif dalam perencanaan pengendalian pelaporan, akuntansi, tanggung jawab lainnya, dan tanggung jawab lainnya. Hal ini dikarenakan peranan cost controller sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, mungkin cukup sekian materi pada kali ini. Saya Akbar Iman Santoso, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Surabaya.